Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin was-sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i awliya illahi ta'ala min masyariqil ardi ma huwa riba barya bahriha wa khususan khassa ila ruhi Syekh Izzuddin Ibnu Abdissalam musannifi hadzal kitab wa man sa'a fi tab'i wa nasrihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil ya'si wal kunuti. Pasal jelasaken ing dalam babakan putus harapan atau putus asa. Jadi pasal ini bagian dari sesuatu yang mesti dihindari untuk tidak dilakukan, larangan batin. Orang merasa putus harapan, putus asa, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar, seolah-olah melupakan bahwa Allah masih ada, sehingga kadang-kadang karena putus harapan, karena putus asa lalu melakukan hal-hal yang tidak rasional, melakukan hal-hal yang tidak umum. Dia lupa bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan yang namanya solusi, cuma mungkin belum diketemukan dia. Maka tidak boleh kita berputus asa atau berputus harapan itu. Qala dawu sapa Allah taala innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Al-ayah Yusuf 87. Innahu stune kelakuan la ya'asu ora putus harapan, ora putus asa min rauhillah saking rahmate Allah ilal kaumu kejaba sapa kaum al kafiruna kang padha ingkar kabeh. Hanya orang kafir, orang yang tidak percaya Allah yang akan melakukan putus asa itu, yang terkena dari putus asa itu, putus harapan. Seolah-olah nggak ada lagi solusi gitu loh. Padahal solusi tetap ada. Oleh karena itu kita mesti sering berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kadang memang ya bisa saja orang kehabisan akal, kehabisan cara berpikir, lalu mengambil jalan pintas. Kasus-kasus bunuh diri, kasus apa yang kemudian berupa hal-hal yang mencelakakan diri itu karena ia mengabaikan keberadaan Allah itu, ia mengabaikan rahmat Allah, ia mengabaikan doa-doa harapan kepada Allah, seolah-olah nggak ada lagi. Nah, itulah larangan batin. Dalam ayat berikutnya qala dawuh sapa Allah taala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Al-ayah Al-Hijr ayat 56. Wa may qala Ibrahim gitu. Ayatnya lengkapnya gitu. Qala Ibrahim wa may yaqnutu min rahmati rabbih illa dhallun. Shadaqallahul azim. Wa may yaqnutu wa man utai wong yaknutu kang apa kehilangan harapan min rahmati rabbi sange rahmati Allah sange rahmati rabbi sange rahmati man rabbi pangeran rahmat pangeran rahmate pangerane man sapa illa dhalluna kejaba wong kang kesasar atau tersesat. Jadi tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Jadi memang
ya namanya tersesat itu kan berarti keluar dari jalur. Harusnya tetap berharap rahmat Allah, harusnya tetap berdoa pada Allah, harusnya menunggu solusi yang diberikan oleh Allah melalui ikhtiar-ikhtiar yang disarankan lewat syariat itu. Al-ya'su utawi putus asa wal kunutulan kehilangan harapan iku istighoru rahmatillah, nyilek akan rahmati Allah, wa maghfiratihi lan pengampunane Allah, ngecilnya mengecilkan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah maha luas, pengampunan Allah itu maha luas, itu dianggap kecil, maka dia lalu putus asa itu tadi. Jadi sikap atau perilaku putus asa, putus harapan, seolah nggak ada solusi, itu sama dengan mengecilkan rahmat Allah, mengecilkan kekuasaan Allah, menganggap pengampunan Allah itu tidak ada manfaatnya, dan itu keliru. Wadzalika utai mengkono-mengkono istizhar iku dzambun dosa azimun kang agung, itu dosa besar, karena akan lama-lama akan tidak mempercayai Allah kan, dari mulai tidak mengecilkan perannya lalu kemudian menganggap eksistensinya nggak ada. Wa tadayyukun, putus asa tadi itu ya tadayyukun, menyempitkan li fadha'i judihi, itu salah cetak ya, yang benar li fadha'i judihi. Wa tadayyukun lan menyempitkan li fadha'i judihi maring keluasane kedermawane Allah. Jadi itu sama dengan menganggap Allah tidak lagi maha pemurah, karena dia merasa tidak diberi solusi atau tidak percaya akan ada solusi dari Allah. Jadi tadayyuk li fadha'i judihi, jadi luasnya kedermawanannya Allah itu diabaikan gitu, padahal maha luas sekali lagi kedermawanan Allah itu. Mintalah kepada Allah, mesti akan diijabahi meski tidak langsung gitu. Ada yang langsung diijabahi, ada yang ditunda, ada yang diberi setelah gitu. Tapi jelas ud'uni astajib lakum, itu janji Allah begitu. Pasal berikutnya faslun fil qaswati, pasal yang menjelaskan mengenai larangan batin juga keras hati, atos gitu. Keras hati, atos, susah diberi nasihat, susah menerima nasihat, susah juga memahami orang lain, jadi atos. Qala dawuh sapa Allah taala, summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika, al-ayah Baqarah 74. Summa qasat mongko nuli atos apa qulubukum, pira-pira ati sira kabeh mim ba'di dzalika, sause mengkono-mengkono. Jadi kemudian hati kalian itu akan menjadi keras itu. Wa qala lan dawuh sapa Allah, fabima naqdhihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah, al-ayah Al-Maidah ayat 13. Famanakti mongko ora ana pelanggaran, ora ana melanggar bagi wong Yahudi mitsaqahum ing janjine wong Yahudi mau, la'annahum mongko nglaknat sapa kita Allah hum ing Yahudi, wa ja'alna lan dadiaken sapa kita Allah qulubahum ing atine wong Yahudi dadiaken qasiyatan ing keras atos. Jadi dirayu, didakwai, dinasehati, diberi saran, tidak pernah bisa dan tidak pernah mau menerima itu atine wis atos gitu. Wa faqasat qulubuhum, wa qala dawu sapa taala faqasat mongko nuli atos apa qulubuhum, pira-pira atine wong mukmin. Al-Hadid ayat 16. Lah ini untuk peringatan bagi orang mukmin, karena terlalu lama itu ya, biasanya
terlalu lama atau apa ya, menganggap biasa-biasa saja itu, lama-lama bisa saja orang mukmin itu juga hatinya akan keras itu. Maka yang terbaik adalah selalu ngaji atau selalu membaca atau selalu mendengarkan nasihat, saran dan seterusnya itu. Kalau tidak, lama-lama meskipun kita sudah beriman bisa saja kemudian menjadi keras hatinya karena lalai tadi itu. Maka dalam surat Al-Hadid itu kita orang mukmin diingatkan, faqasat qulubuhum, kita bisa saja tertimpa perangai yang muncul dari kerasnya hati kita itu. Ya kadang-kadang kan begitu toh. Saya sering diceritani ada orang jadi imam, bacaannya kurang benar gitu ya, dilek nih, jawabannya kan mesti gak terima. Bocah dewi ngisore. Biasanya misal gitu, itu tanda-tanda kekerasan hati itu. Seharusnya ya kalau memang diingatkan bahwa itu bacaannya salah, ya lalerse pripun, kan begitu. Nah, kalau sudah diberitahu lalerse pripun begini, kok memang tidak bisa, ya memang baik gawan gitu, jadi tidak bisa. Kita juga kadang kita ini juga kadang terlanda kayak begitu itu. Maka kita perlu introspeksi lah, bahwa karena sudah terlalu lama tidak pernah dengar nasihat, tak pernah dengar baca, tidak pernah ini dan itu, kemudian kita merasa benar sendiri gitu akhirnya. Maka diingatkan faqasat qulubuhum. Wa qala lan dawu sapa Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Al-ayah Az-Zumar ayat 22. Fawailun mongko cilaka mencit nek cara Jawa nek. Fawailun mongko cilaka mencit lil qasiyati maring wong kang sing atine atos. Lil qasiyati maring wong kang atos atine, apa kulubuhum pira-pira atine wong akeh nggih, mendikirilah saking eling Allah. Jadi celaka, sungguh celaka orang yang hatinya keras itu tadi itu. Min dzikrillah, keras, menolak, tidak mau, enggan mengingat Allah. Zikir tidak pernah, eling Gusti Allah ya ora. Jadi terbiasa dengan kebiasaan yang sebenarnya sudah membuat hati ini menjadi keras, menjadi atos. Al-qaswatu utawi atos hati itu salah cetak nggih, sing bener tasallubul qalbi, bukan taqallubul qalbi. Tasallubul qalbi iku kerase ati, wa nabuwatuhu bukan wasubutuhu. Ini cetakane rada golek ini komus gak enak. Oh ternyata salah cetak. Al-qaswatu utawi atos sing ati iku tasallubul qalbi, artine keras sing ati, wa nabuwatuhu lan melencengi ati anittibail haqi saking manut barang kang bener. Jadi hati yang keras atau kerasnya hati itu sebenarnya ya hati yang keras sekaligus mental, ketika diberitahu itu mesti menolak, ketika mendengarkan sesuatu nasihat itu mesti tidak bisa menerima. Nah kita sering ya ketemu orang yang gaya atau caranya itu seperti itu menunjukkan bahwa dia memiliki penyakit namanya keras hati, karena mentalnya itu bahwa yang benar itu begini loh, dia tidak mau, terus jawabnya bener kan menurut awakmu lah, menurut aku gak, nah, gitu. Padahal yang kita sampaikan itu memang benar-benar hak gitu. Nah, itu sering kita terjadi seperti itu. Maka berpikir secara akademik itu sebenarnya sebuah solusi untuk melunakkan kerasnya hati itu. Berpikir yang adil, berpikir yang akademik, sehingga imbang lah itu. Tidak lalu kemudian menganggap paling benar dan seterusnya. Waraqatuhu
utawi aluse ati wa layyinu lan lemese ati iku ya bi khilafi dalika kelawan sak kebalikannya gitu. Jadi kalau keras hati itu tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima nasihat, maka sebaliknya orang yang hatinya lembut itu orang yang senantiasa mendengarkan nasihat orang, menerima nasihat orang, mau diingatkan oleh orang gitu. Itu berarti kalau ada orang kok diingatkan matur nuwun, terima kasih gitu ya, terima kasih atas peringatannya, terima kasih, tapi abot loh, berat ya mengatakan matur nuwun sampun diimutaken kan gitu. Apa maneh di jalanan, Pak ampun ngebut nggih. Oh itu mesti jawabannya kok jadi sering ya kita kadang-kadang juga terlanda kerasnya hati itu. Maka sebaiknya kita mesti sering mendengar, mau mendengar nasihat orang, mau mendengar saran orang. Setunggal malih faslun fil ghildah fil ghaladhah apa fil ghaladhah fil ghaladhah faslun fil ghaladhah. Pasal ini juga bagian dari larangan batin, yaitu ghaladhah itu atau ghildah itu kasar dan keras. Kasar dan keras itu artinya perangainya itu kasar. Qala dawu sapa Allah taala dawu walau kunta fadhon walidul qalbi lam fadhu min khaulik. Al-ayah Ali Imran ayat 159. Dawe Gusti Allah walau kunta lamun ana sapa sira Muhammad iku fadhon bersikap keras atos walidul qalbi tur atine ya kasar lam fadhu mongko bakal padha ngedoh sapa wong akeh min khaulika saking kiwa tengen sira. Nabi Muhammad difirmankan oleh Allah dalam ayat ini, kalau kamu sikapnya keras, kasar, maka kamu akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada sekelilingmu mesti akan menghindar, menjauh gitu. Ini kan ada hubungannya dalam tafsir itu dengan peristiwa perang Uhud. Perang Uhud itu kan perang yang kalah ya, umat Islam kalah. Seorang komandan itu ketika perang itu kalah mesti dievaluasi, ini sebabnya apa kok bisa kalah itu. Lalu ditemukanlah sebab kekalahan itu. Maka komandan kan berhak juga memarah-marahi atau mungkin memberi sanksi kepada personel-personel yang melakukan ketidakdisiplinan itu. Nah, Nabi Muhammad waktu itu bisa saja sebagai panglima perang untuk mengambil tindakan keras pada orang-orang yang tidak disiplin. Wong disuruh tetap di atas bukit untuk mengawasi musuh, malah turun kemudian rebutan jarahan. Wah, itu tidak disiplin. Nah, tapi Allah memperingatkan, tidak perlu begitu Muhammad. Kalau kamu berkeras hati ingin menghukum orang-orang itu, bisa lari semua itu nanti. Nah, itu peringatan untuk Nabi Muhammad saat itu. Dalam tafsir diceritakan ada hubungannya dengan peristiwa perang Uhud gitu. Jadi meskipun mungkin ada anak buah yang salah, mungkin caranya mengingatkan mesti dengan hati yang lembut gitu. Kalau toh kemudian masih mengulangi lagi, ya agak sedikit lebih serius gitu, dipanggil lalu disurati, lalu kemudian kalau memang sudah tidak mau lagi merubah dirinya, ya wes dikai SK resign selesai, matur nuwun atas pengabdiannya. Aneh begitu, ada prosesnya itu, tidak langsung. Qala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ummati, sinfani ana golongan loro min ummati saking umat ingsun, lam arahuma kang bakal ora ningali ingsun huma ing sinfani ba'du babar blas gitu.
kata Nabi, ada dua golongan dari umatku ini yang aku tidak akan pernah melihatnya, mboten ditingali kali Kanjeng Nabi. Ya, salah satu gale adalah kaumun ma'hum sibatun ka'adna bil bakar yadribuna bihan nasa. Kaumun siki salah sijine kaum ma'hum kang iku sartane kaum sibatun utawi nggawa pecut cambuk ka'adna bil bakar, cambuk iki mau gedine kaya apa kuwi jenenge buntut sapi. Jadi ada kaum yang selalu membawa alat untuk mecut orang, itu besarnya seperti buntut sapi, ya dribuna kanggo mentung atau mukul sapa kaum biha kelawan sibat pecut mau annasa yang menuso. Itu menunjukkan ada kaum yang suka berbuat sewenang-wenang dengan menggunakan kekuatan. Yaitu pada zaman itu kan ada kelompok-kelompok umat manusia yang sering menyerang bangsa lain dengan kekerasan. Kayak dalam ceritanya itu kalau di mana? Dulu kan orang Islam tiba-tiba diserbu oleh Hulaku. Wah, kalau di Kubilai Khan ya. Wah itu banyak sekali sejarah menunjukkan ada bangsa-bangsa dunia yang bengis gitu. Yang bengis bangsa Mongol itu ya, termasuk ke kita di tanah Jawa itu ya, dan seterusnya. Dia tidak sama sekali tidak menggunakan pendekatan, apalagi pendekatan kultur atau itu tidak. Jadi dengan pendekatan kekerasan. Itu kata Nabi, kaum kayak begitu itu tidak akan pernah dilihat oleh Nabi. Al-ghildzatu utawi sikap kasar ala ahli imani ing atase ahli iman, artinya orang-orang mukmin, wa fi ghairi madhoniya lan ing dalem kelayaannya ghildzah iku qabihatun elek, bersikeras atau bersikap kasar terhadap sesama orang mukmin yang tidak selayaknya untuk dilakukan kekerasan itu jahat, itu jelek. Jadi sesama orang Islam, pemimpinnya mesti tidak boleh menggunakan kekerasan, harus menggunakan cara yang baik. Jadi firman Allah yang lain kan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama'u bainahum, harusnya saling kasih sayang. Nah, bagaimana kalau misalnya harus memberi sanksi? Tadi berilah sanksi sesuai dengan kadar kehalusan hati dari para pemimpin itu. Kama annaha kaya dene utawi ghildzah ala ahli nifaqi ing atase ahli wong munafik wal kufir lan kafir fi madhanima ing dalam kondisi layak untuk dikasari iku hasanatun apik. Lah kalau kepada orang-orang munafik, orang-orang kafir yang dalam kondisi layak untuk dikerasi, ya memang harus keras, itu baik gitu. Artinya ada ukurannya ternyata. Madhoniyah itu ada ukuran kelayaannya. Ini layak enggak untuk dikerasi? Layak, karena penentangannya mungkin membahayakan dan seterusnya. Tetapi bagi kita sesama mukmin, sekali lagi harus dengan cara yang halus gitu, tidak ghildzah. Jadi seperti firman Allah di atas tadi. Faslun fi ingkaril haqqi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukaffi mazidah ya rabbana lakal hamd wa ma yabqa li jalali wa syikal kalim min sultanik
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تؤتينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الخطايا وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بها عندك أفضل الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Siapkah kalian menjadi bagian dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, kampus unggulan dalam bidang kajian keislaman, keindonesiaan, kepesantrenan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Mau tahu prodi apa saja yang ada di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri? Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki 3 fakultas strata 1, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris Bahasa Inggris, dan Pendidikan Bahasa Arab. Fakultas Syariah dan Ekonomi dengan program studi Ahwal Al-Syakhsiyah dan Perbankan Syariah. Fakultas Dakwah, Usuluddin dan Psikologi dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Psikologi Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Bimbingan dan Konseling Islam. Sedangkan program studi Pasca Sarjana memiliki 2 program studi, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebagai kampus unggulan, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri memiliki beragam prestasi, mulai dari tingkat lokal, nasional maupun internasional, antara lain panelis Multaqo Ulama Al-Quran Nusantara tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pondok Al-Munawar, Krapia, Yogyakarta. Memperoleh medali perak Sains Matematika tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Pusat Kejuaraan Sains Nasional. Juara 1 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Juara favorit Musabaqah Tilawatil Quran tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI NU Mesir. Juara 3 Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI NU Mesir. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya Malang. Juara favorit Musabaqah Qiraatul Kutub tingkat internasional yang diselenggarakan oleh PCI NU Mesir. Juara 2 Duta Budaya Jawa Timur yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Juara 2 Musabaqah Hifdzil Quran yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Wali Songo tingkat nasional. Juara 2 Dai Milenial tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Institut Al-Azhar Gresik. Bukan hanya unggul di bidang akademik,
Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri juga mampu menyeimbangkan nilai-nilai global dengan nilai-nilai religiusitas melalui pendidikan berbasis pondok pesantren. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri bersinergi dengan beberapa pondok pesantren, antara lain Pondok Pesantren Lirboyo, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah Pusat, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah 3 Putra, Pondok Pesantren HM Al-Mahrusyah 3 Putri, Pondok Pesantren Haji Yakub, Pondok Pesantren Darussalam, Pondok Pesantren HM Tegal Arum Talun, Mojoroto, Kota Kediri. Adapun pondok pesantren di sekitar kampus antara lain Pondok Pesantren Al-Ma'ruf Bandar Lor, Pondok Pesantren Al-Islah Bandar Kidul, Pondok Pesantren Salafiyah Bandar Kidul, Pondok Pesantren Maunah Sari Bandar Kidul, dan Pondok Pesantren P3 Tiki Al-Hidayah Bandar Kidul. Tertarik kuliah sambil mondok? Kalau bukan di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, di mana lagi? Info lebih lanjut bisa diakses melalui spmb.uit/lirboyo.ac.id atau menghubungi kami di 0354 772 879 pada jam kerja. Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, dari pesantren untuk bangsa.